semangat tanpa ragu-ragu, kami terus GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya, terus maju dan berkarya untuk beda bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan di mana kami boleh untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, walaupun dengan secara online ini ya Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, kiranya firman daripada hamba-Mu ini adalah berasal daripada-Mu, sehingga firman-Mu dapat didengar oleh adik-adik teruna dan juga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pimpinlah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hanya dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mempersiapkan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Hagai pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga yang ketujuh. Sekali lagi, Hagai itu setelah Zefanya ya. Pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari kita baca secara bersama-sama. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata,
sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Halo adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Walaupun di rumah aja tetap harus produktif juga. Oke, pagi hari ini bacaan kita adalah dari Hagai dengan tema membangun gereja Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ingin menyampaikan pencapaian yang harus kita capai di ibadah kali ini. Yang pertama, menjelaskan kembali cerita tentang Nabi Hagai. Yang kedua, kebanggaan dalam kehidupan bergereja. Dan yang terakhir, peran kita sebagai gereja. Oke. Nah, teman-teman mungkin belum tahu siapa itu Nabi Hagai. Nabi Hagai itu adalah salah satu dari nabi-nabi kecil yang diutus oleh Tuhan. Nah, lalu kenapa ya Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk apa? Nah, jadi tugas Nabi Hagai adalah menjadi perantara antara Tuhan dan bangsa Israel kala itu. Memangnya ada apa? Kenapa butuh perantara? Nah, ketika itu ya, bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangannya di Babel, dan mereka sedang berusaha untuk membuat kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Jadi mereka semacam baru habis dijajah mungkin ya, kemudian mereka membangun kotanya lagi karena habis dijajah tersebut. Nah, tapi ada satu hal di mata Tuhan itu yang kurang berkenan, sehingga Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Lalu apa isi pesannya? Nah, isi pesannya adalah agar bangsa Israel tidak mengesampingkan atau menelantarkan pembangunan bait Allah. Karena dahulu kala bait Allah itu adalah simbol ataupun tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi karena bangsa Israel mengesampingkan pembangunan bait Allah saat itu, maka Allah ataupun Tuhan sedikit kesal, sehingga Tuhan menggunakan Nabi Hagai sebagai perantara untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebagai orang percaya juga saat ini kita patut bersyukur karena kita hingga saat ini menikmati kehidupan bergereja baik online ataupun offline, dan kita sudah menerima ataupun sedang merasakan kebebasan itu. Berbeda dengan zaman Israel kala itu, mereka belum mencapai kebebasan. Nah, karena kita sudah merasa bebas, jadi kita juga harus menjaga kehidupan bergereja kita. Jangan sampai eksistensi gereja itu hilang karena kita tidak menjaga kehidupan bergereja kita. Ngomong-ngomong tentang gereja, kita juga patut berbangga karena GPIB sudah menemani kehidupan bergereja kita selama 72 tahun. Dan Oktober tanggal 31 kemarin baru saja ulang tahun yang ke-72. Nah, namun di balik semua itu masih dibutuhkan peran kita nih sebagai orang-orang percaya untuk terus menjaga eksistensi gereja. Gereja di sini adalah dalam bentuk persekutuan ya, bukan hanya bangunannya aja, tapi persekutuan kita sebagai orang percaya.
baik itu hadir ya, contohnya itu baik itu kita hadir di tengah-tengah persekutuan, baik itu ibadah online saat ini ataupun ibadah online yang saat ini sudah diperbolehkan di gereja kita, ataupun menjadi pembawa damai sejahtera, sukacita, dan juga terang dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sebagai orang percaya di sekolah, di tempat kerja, itu ya, di gereja pun kita harus mencerminkan citra Allah dalam kehidupan kita, ataupun menggunakan talenta kita untuk pelayanan di gereja. Baik itu hal contoh yang kecil, di tugas doa syafaat mau, liturgi mau, kemudian juga yang punya bakat musik mungkin diminta untuk mengisi puji-pujian, menemani yang nyanyi juga mau gitu ya, jangan malu-malu. Karena kita tuh perlu menjaga eksistensi gereja melalui persekutuan kita. Nah, ataupun juga menjaga bait Allah saat ini. Nah, bait Allah itu bukan hanya gereja dalam bentuk bangunan, tapi bait Allah itu sendiri adalah diri kita. Ya, ini sesuai dengan yang tertulis di Korintus kalau tidak salah, bahwa diri kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah yang wajib kita jaga dan wajib juga kita lindungi gitu ya, supaya bait Allah atau diri kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh menjaga dirinya itu seperti apa? Kita harus menjaga diri dari hal-hal yang berlebihan, misalkan terlalu main HP ya, jamnya terlalu lama, itu berlebihan. Ataupun juga kita mencari informasi-informasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti pornografi misalkan. Ataupun juga kita menggunakan obat-obat terlarang, narkoba. Nah, itu juga tidak pantas untuk bait Allah atau untuk diri kita. Karena kita itu wajib untuk terus memuliakan nama Tuhan dengan citra kita di tengah masyarakat gitu. Nah, yang terpenting adalah kita juga harus menjaga nama gereja. Ketika bangsa Israel dulu dengan penuh keringat gitu ya, kerja keras, mereka ingin merasakan kebebasan, tapi kita yang sudah bebas malah kita menyia-nyiakan waktu. Padahal dulu harapannya adalah bangsa Israel ingin cepat lepas dari masa pembuangan, dan setelah lepas mereka mengesampingkan Tuhan. Kita saat ini sudah bebas, tetapi yang penting juga kita tidak boleh mengesampingkan Tuhan. Jadi marilah membangun gereja dengan hal-hal baik yang dapat kita lakukan untuk menjaga eksistensi gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Baiklah adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Kau izinkan pada kami agar kami dapat beribadah sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan menyampaikan doa-doa kami mohon dengarlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, semoga pandemi ini segera berakhir agar kami dapat bertegur sapa satu dengan yang lain, karena kami melepas pribadi rindu untuk bertegur sapa dan rindu untuk saling bertemu ya Tuhan. Tuhan juga kiranya membantu para tenaga medis yang sedang berjuang untuk melawan virus COVID-19 ini, dan juga Tuhan bantu juga sertai pasien-pasien yang sedang menderita sakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyembuhkan, Engkau juga yang menghilangkan virus ini dari muka bumi ini ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati kehidupan normal, karena kami rindu untuk bertegur sapa dan kami rindu untuk berkumpul kembali ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara ini, di mana Engkau mengetahui bahwa bangsa kami sedang sering terjadi demo ya Tuhan, karena menuntut keadilan. Kiranya Engkaulah sebagai sumber keadilan di muka bumi ini yang memberikan jalan kepada umat-umat manusia, khususnya di Indonesia, baik itu pemerintah maupun juga Dewan Perwakilan Rakyatnya Tuhan, agar memberikan suatu hal yang adil bagi rakyatnya, supaya rakyat Indonesia selalu hidup dengan kedamaian, hidup dengan rasa adil, dan juga dilepaskan atau jauhkan dari segala mara bahaya, terutama yang tindakan-tindakan anarkis ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, yang kami bersyukur atas 72 tahun GPB menemani kami untuk beribadah. Kiranya Engkau yang menyertai GPB selalu ya Tuhan dalam bidang pelayanannya, agar kami juga dapat terus menjaga eksistensi gereja, dan kami juga dapat membangun gereja ke arah yang lebih baik tentunya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berilah kesehatan, umur yang panjang kepada orang tua kami, berilah rezeki yang cukup, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, biarlah mereka dapat menyayangi kami dengan sepenuhnya, dan kami juga dapat menyayangi mereka dengan sepenuhnya Tuhan, tanpa ada rasa kekurangan, tanpa ada rasa iri terhadap yang lain, karena kami ikhlas mencintai kedua orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ayahanda dari Rindu, dan juga ibunda dari Deus yang beberapa hari lalu Engkau panggil. Kiranya Engkau yang menerima mereka di sebelah kanan-Mu, diampuni segala dosanya, diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga berikanlah Deus dan Rindu semangat agar mereka tetap terus berkarya dan menjalani keseharian kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing di sini, terutama anak-anak teruna yang mendengarkan ibadah ini. Berilah mereka selalu semangat untuk berkarya, semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri, supaya mereka dari hari lepas hari semakin baik, dari hari lepas hari semakin sadar atas misi mereka hidup di dunia ini, agar mereka juga dapat mencapai cita-cita mereka, dan mereka juga dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Inilah doa yang dapat kami sampaikan ya Tuhan, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanda hari kaya dan subur.
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik adik-adik, sebelum mendapatkan berkat, tadi kakak sempat menyinggung perihal bacaan dari Korintus ya, ketika kakak khotbah tadi. Nah, kurang lebih bacaannya seperti ini, dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itulah kamu. Nah, jadi adik-adik harus menjaga diri adik-adik sendiri, karena adik-adik adalah bait Allah. Baik, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tetap semangat juga. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan ya. Dadah.